taala. Insyaallah untuk pembahasan kajian Sabtu subuh pada kali ini akan membahas tentang panduan salat gerhana. Insyaallah nanti seusai penyampaian kajian akan dibuka sesi tanya jawab. Mari sama-sama ibu bapak sekalian kita buka kajian Sabtu subuh kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Al-Ustadz Ardiansah Asri Hussein LCMA, kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena mungkin masih suasana Syawal ya, untuk mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal kulla amin wa antum bi khairin. Semoga Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga pula kita diberikan keistiqomahan mempertahankan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah seperti mana yang diinformasikan pada pagi ini, pembahasan kita insya Allah seputar sholat gerhana, ya. Sholat yang akhir-akhir ini ya, itu sangat kerap kita lakukan, lebih sering dibandingkan masa-masa sebelumnya, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, memang gerhana itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, gitu ya. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyak terjadi longsor dan gerhana. Subhanallah ya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat banyaknya terjadi longsor dan gerhana. Kita berharap semoga kita senantiasa diberikan takdir yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan uraikan dulu tentang makna gerhana ya. Secara umum Bapak Ibu sekalian, ada dua kata yang digunakan oleh para ulama untuk menguraikan tentang gerhana. Ada kata-kata khusufun, ada kusufun ya. Kalau khusufun dengan huruf kha ya, kemudian kusufun dengan huruf sin. Secara umum gerhana matahari atau gerhana bulan itu bisa disebut khusufun atau bisa disebut kusufun. Tidak ada bedanya. Ini merupakan pendapat umumnya para ulama. Jadi kita boleh menyebut gerhana matahari dengan kusuf atau khusuf. Begitu pula sebaliknya, kita boleh menyebut gerhana bulan dengan kusufun atau khusufun. Makanya dalam fikih dua gerhana itu sering disebut kusufani atau khusufani. Dua-duanya boleh digunakan. Jadi secara bahasa sebenarnya antara kusufun dengan khusufun ini punya irisan makna. Ya, punya irisan makna. Nah, sebagian ulama ada yang membedakan Bapak Ibu sekalian ya. Yaitu bahwa kalau gerhana bulan disebut khusuf dengan huruf kha gitu. Kalau gerhana matahari dengan huruf sin, kusufun. Nah, ini pendapat yang kedua yang membedakan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari. Ya, saya ulangi, pendapat yang pertama mengatakan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan itu boleh menggunakan istilah khusufun atau kusufun, tidak ada bedanya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kalau gerhana bulan itu disebut khusuf dengan huruf kha ya. Jadi kha, sin,
waw, fa. Jadi khusufun. Kalau gerhana matahari itu dengan huruf kaf. Jadi kusufun. Kaf, sin, waw, dan fa. Nah, ini pendapat yang kedua yang membedakan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau definisi khusus gerhana matahari, ya, di mana sinar matahari menghilang sebagian atau total pada siang hari, terhalang oleh bulan. Ya, terhalang oleh bulan. Jadi ada bulan antara matahari dan bumi, gitu. Nah, ini gerhana matahari. Adapun gerhana bulan, hilangnya cahaya bulan sebagian atau total, ya, pada malam hari karena terhalangnya oleh bayangan bumi, karena posisi bulan berada, ya, itu di balik bumi dan matahari. Nah, jadi posisi bulan berada di balik bumi dan matahari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara dasar saintis, ya, dari pengetahuan para ilmuwan sebab terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan dalam kondisi terjadi gerhana, Bapak Ibu sekalian, sejatinya orang-orang beriman itu merasa takut dan merasa gentar, ya. Kita merasa bimbang dan merasa risau. Karena begitulah Nabi memerintahkan kita, kalau kalian melihat gerhana, risaulah, takutlah, karena memang itu pertanda dari Allah. Kalau bahasa yang lebih tegas, itu pesan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia, ya. Nah, sayangnya memang kita hari ini gerhana menjadi tontonan, gitu ya, menjadi wisata, gitu ya. Jadi euforia, gembira. Ya, tidak salah sebenarnya kalau kita ingin menyaksikan fenomena alam itu yang memang tidak terjadi sepanjang waktu. Tapi Bapak Ibu sekalian, Nabi berpesan sebaliknya. Karena memang gerhana itu sinyal pesan dari Allah agar kita tidak lalai, ya, tidak abai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Gerhana juga itu disebut oleh para ulama dengan takhwifullah. Itu cara Allah menimbulkan rasa takut pada manusia. Cara Allah menimbulkan rasa takut kepada manusia. Ya, cuma sayang kan kita memang yang begitu, ya, tidak semua merasakan takut atau merasa risau. Ya, kecuali kalau ada banjir, ada gempa, ada longsor, baru kita takut, gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi sholat gerhana, ya, itu kata para sahabat, Nabi itu wajahnya pucat pasi, ya. Jadi karena saking takut dan saking risau dan merasa tidak tentram, karena memang dalam banyak keterangan, bahwa memang gerhana itu pertanda awal terjadinya kiamat, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian esensi dari gerhana. Selanjutnya, kita ketika gerhana itu disarankan banyak berzikir dan melakukan ibadah sholat, ya, seperti mana yang biasa kita lakukan. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, diantaranya adalah Quran surah Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi lailu wan nahar, dan diantara tanda-tanda kebesaran kekuasaan dari Allah terjadinya malam dan siang. Ya, wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka jangan kalian menyembah matahari dan jangan pula kalian menyembah bulan seperti manusia ataupun kaum yang terdahulu. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, ya, sembahlah atau sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau hanya kepada Allah kita menyembah atau mengabdikan diri kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara ayat yang menjadi dasar kita diperintahkan untuk sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi gerhana. Yang kedua, dari hadis ada beberapa keterangan yang sampai kepada kita dan semuanya sahih mutawatir.
Hadisnya sahih, tak diragukan oleh para ulama. Di antaranya hadis dari Bukhari, dari Muslim, dari Imam Ahmad dan lain-lain. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa di masa Nabi itu pernah terjadi gerhana, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat sholat, dan satu orang berdiri mengucapkan kata atau kalimat as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Karena gerhana tidak ada azan dan tidak ada iqamah ya, untuk mengundang atau mengajak kaum muslimin, maka kalimat yang digunakan disyariatkan adalah kalimat as-salatu jami'ah. Kalimat yang sama kita gunakan ketika sholat Id ya, kemudian sholat minta hujan dan lain-lain yang memang tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Lantas Nabi akan sholat sebanyak 2 rakaat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Nah, biasanya kita sholat sunnah 2 rakaat 2 kali ruku 4 kali sujud. Tapi untuk sholat gerhana Nabi menambah rukunya dari ruku 2 kali menjadi 4 kali. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana kalau tetap 2 kali saja, tidak menambah ruku, atau mungkin menambah rukunya 3 kali ruku misalnya, atau 4 kali ruku. Kita akan jelaskan nanti Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga ada beberapa hadis yang lain, di antaranya pada masa Rasulullah beliau diwafatkan oleh Allah putranya Ibrahim. Ibrahim ini anak dari Maria Al-Qibtiyah ya. Jadi seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, Muqawqis, kepada Rasul, dinikahi, kemudian dari Maria Al-Qibtiyah beliau punya putra bernama Ibrahim ya. Kemudian Ibrahim ini tidak sempat baligh Bapak Ibu, tidak sempat usia baligh, beliau telah diwafatkan sebelum usia baligh ya. Dan ketika Ibrahim wafat itu berkebenaran ya, terjadi gerhana. Maka orang-orang mengatakan gerhana terjadi karena bersedih ya dengan kematian Ibrahim ya. Maka Nabi mengatakan bahwa terjadi gerhana bukan karena kematian dan bukan pula karena kelahiran seseorang, tetapi dia merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara dasar-dasar tentang syariat menjalankan sholat gerhana saat terjadi gerhana. Kemudian tentang hukum Bapak Ibu sekalian, secara umum ya, keterangan yang mu'tamad yang sampai kepada kita bahwa ulama tidak berbeda pandangan bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama ya. Nah, walaupun ada keterangan bahwa ada sedikit perbedaan, terutama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sholat gerhana itu wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, dan kalimat yang digunakan oleh Nabi itu kalimat perintah. Nah, sehingga mazhab Hanafi menyimpulkan sholat gerhana hukumnya wajib. Nah, ini keterangan kedua ya. Keterangan pertama mengatakan tidak ada khilaf bahwa sesungguhnya sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ada keterangan kedua mengatakan bahwa ada sikap dari mazhab Hanafi yang mengatakan wajib, gitu ya. Nah, istilah sunnah muakkadah di kalangan para ulama ini Bapak Ibu sekalian ada bervariasi. Ada yang menyebut hasanah, ada yang menyebut mandubah, ada sunnah muakkadah. Nah, ini merupakan khilaf soal istilah hukum saja. Tapi kalau kita simpulkan secara umum hukumnya sunnah, arti tidak diwajibkan ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sholat gerhana ini tidak hanya disyariatkan untuk kaum laki-laki, tapi juga wanita. Yang kedua, disyariatkan dalam kondisi mukim atau dalam kondisi musafir. Jadi kalau kita sedang bermusafir ke Jakarta ya, atau ke provinsi lain, atau mungkin ke negara lain, di negara itu sedang terjadi gerhana dan mereka sedang menyelenggarakan sholat gerhana, kita yang musafir disunahkan
ikut sholat gerhana walaupun kita musafir gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesunahan sholat gerhana ini Bapak Ibu sekalian itu lebih-lebih ditekankan kepada mereka yang sudah mukallaf, yang telah ada kewajiban sholat fardu 5 waktu. Jadi kalau anak-anak laki-laki, perempuan yang belum baligh itu tidak begitu ditekankan ya. Namun yang lebih ditekankan itu mereka yang telah mukallaf. Walaupun sepakat para ulama sholat gerhana ini sama seperti sholat id. Kita juga dianjurkan mengajak keluarga, anak, istri, ya, kemudian bahkan orang tua itu dianjurkan ikut melakukan sholat gerhana atau ikut menghadiri sholatnya, walaupun mungkin mereka tidak sholat, gitu, ya. Kalau mungkin tidak kuat, jadi tinggal nanti menghadiri ikut berdoa atau ikut kemudian mendengarkan khutbah atau tausiah dari khatibnya. Salat gerhana tanpa azan dan tanpa iqamah, ya, tanpa azan dan tanpa iqamah. Dilaksanakan sendiri maupun berjamaah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kayak gerhana di Ramadan lalu ada yang nanya, Ustadz, tidak sempat, waktu itu kan antara 9 pagi sampai zuhur gitu ya. Ada yang di waktu itu memang tidak bisa ke masjid karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Bolehkah kita melakukannya sendirian? Nah, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama tanpa ada khilaf, sholat gerhana boleh dilakukan sendirian. Boleh. Karena kita mungkin alasan jarak atau memang ada pekerjaan atau harus membersamai keluarga, mungkin di rumah sakit, di rumah tidak bisa meninggalkan tempat, maka boleh sholatnya sendirian. Sholat gerhana di tempat kita berada. Nah, jadi tidak wajib secara berjamaah, walaupun lebih afdal dikerjakan berjamaah, seperti mana sholat tarawih. Boleh dikerjakan sendirian, tapi lebih afdal dikerjakan berjamaah. Gitu. Selanjutnya, dilaksanakan secara jahar, bacaan yang keras, dan boleh pula secara sir. Gitu. Kalau kemarin di Al-Masyriq, jahar atau sir bacaannya? Jahar ya, Masya Allah. Itu pendapat siapa? Itu pendapat ulama madhab Hambali dan murid-murid Abu Hanifah. Nah, walaupun pendapat mayoritas para ulama, kalau sholat gerhananya di siang hari, artinya gerhana matahari, itu disirkan bacaannya seperti mana sholat zuhur dan asar. Walaupun tetap ulama sepakat boleh dikerjakan secara jahar, ya, terutama kalau dia telah menjadi tradisi masyarakat. Nah, itu boleh dijaharkan, ya. Nah, ini seperti mana pendapat mazhab Hambali maupun pendapat dua murid Abu Hanifah. Namun pendapat mayoritas para ulama itu dibaca secara sir, ya. Pengalaman kami dulu di Mesir, kebanyakan masjidnya membaca secara jahar karena tradisinya dibaca secara jahar atau dikeraskan. Ya, ini seperti mana penjelasan Imam Asy-Syaukani. Nah, ini ulama hadis. Kata beliau, antara sir dan jahar, sholat gerhana itu lebih afdal secara jahar, kata beliau. Nah, jadi ini di antara pendapat Imam Asy-Syaukani yang berbeda dengan pendapat kebanyakan para ulama, gitu. Biasanya beliau itu membersamai pendapat kebanyakan para ulama, tapi dalam bab sholat gerhana beliau justru merojihkan pendapat yang mengatakan jahar itu lebih afdal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pendapat Imam Asy-Syaukani. Dilaksanakan baik dengan khutbah atau tanpa khutbah. Karena tadi sendirian kan nggak mungkin dia khutbah sendirian. Itu kan berdiri innal hamdalillah kan nggak mungkin. Karena tujuan khutbah itu agar didengar, ya, atau disaksikan oleh orang lain. Kalau kita sendirian maka tidak ada khutbah. Minimal ada 2 orang kalau memang ingin ada khutbahnya. Dan boleh dilakukan tanpa khutbah jika memang belum memungkinkan, ya. Selanjutnya dilaksanakan di masjid itu lebih afdal, ya. Nah, ini pendapat umumnya para ulama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sholat gerhana ini seperti mana sholat Jumat, disunnahkan mandi besar sebelum sholat gerhana. Jadi tata caranya sama, ya, niatnya
niat mandi sunat sholat gerhana, ya seperti mana tata cara mandi besar atau mandi junub. Ya. Kemudian sholat gerhana dilaksanakan kapan? Di saat terjadi gerhana atau masih terjadi gerhana. Oleh sebab itu kata para ulama, boleh kita melakukan sholat gerhana berulang-ulang sampai gerhananya hilang atau berlalu. Gitu. Makanya di beberapa tempat di di negara Arab itu sholat gerhana dilakukan beberapa shift atau beberapa gelombang. Karena memang disunahkan melakukannya berulang-ulang sampai gerhananya hilang. Gitu, ya. Karena kan memang ya dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kita risau, ya. Jangan-jangan ini peringatan yang terakhir yang ingin Allah berikan kepada kita, maka kita banyak sujud dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian soal waktu sholat gerhana. Dan kita boleh melakukannya di awal waktu terjadi gerhana, atau ketika di pertengahan, atau ketika di puncak gerhana. Boleh pilih di waktu itu. Jadi tidak harus ketika puncak ataupun gerhananya sempurna total, tidak. Tapi yang penting telah diinformasikan akan terjadi gerhana dari jam sekian ke jam sekian, atau dari menit sekian ke menit sekian. Nah, di waktu itulah Bapak Ibu kita disunnahkan melakukan sholat gerhana. Baik, berikutnya bagaimana tata caranya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat gerhana sepakat para ulama dilakukan hanya 2 rakaat sekali pelaksanaan. Jadi tidak lebih dari 2 rakaat, kecuali kalau kita mau mengulangnya, maka nanti diulang lagi sholat gerhana berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang tambahan ruku, ya, tambahan ruku ini sebenarnya adalah sunnah, seperti mana tambahan takbir dalam sholat Idul Fitri. Sahkah sholat kita kalau dalam sholat Idul Fitri tidak ada tambahan takbir, hanya takbiratul ihram dan takbir standar? Sah apa tidak Bapak Ibu sekalian? Sah, sepakat para ulama sah. Ya, jadi tambahan ruku dalam sholat gerhana itu hanya sunnah saja, tidak diwajibkan. Jadi kalau alasan-alasan tertentu kita tidak melakukan, maka tidak apa-apa. Bahkan dalam madhab Hanafi, Bapak Ibu, di Turki, di India, di Pakistan, umumnya negara-negara yang mengamalkan madhab Hanafi, maka tidak ada tambahan ruku. Tidak ada tambahan ruku. Mereka sholat 2 rakaat standar, seperti mana sholat sunnah biasa, hanya dikeraskan saja, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan tambahan ruku. Nah, tambahan ruku pun jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tambahannya cuma 1, ya, di setiap rakaat. Artinya hanya 4 kali ruku, ya, sepanjang 2 rakaat salat. Ini pandangan mayoritas para ulama. Namun Bapak Ibu, dalam mazhab Hambali, ya, nanti kalau ikut sholat gerhana di Madinah atau di Dammam, ya, umumnya di Arab Saudi, maka ada pendapat Bapak Ibu sekalian bahwa tambahan ruku itu bisa 2 kali setiap rakaat, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Nah, gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau sholatnya di Madinah, ini imamnya 3 kali rukunya. Nanti jangan sampai subhanallah, jangan, gitu ya. Nah, itu kita pahami bahwa mereka memang mengamalkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Di Saudi umumnya pakai madhab Hambali, Bapak Ibu sekalian, sehingga berkemungkinan ruku tambahannya lebih dari 2 kali, gitu ya. Jadi bisa 2 kali dan maksimalnya 5 kali. Mengapa? Karena pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi pernah ruku 5 kali dalam 1 rakaat. Artinya 2 rakaat Nabi ruku berapa kali? 10 kali Bapak Ibu. 5 kali di rakaat yang pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. Itu, ya. Nah, bagi yang menyelenggarakan 2 kali ruku setiap rakaat, maka standar yang kita lakukan setelah kita berniat, kemudian melakukan takbiratul ihram, mengikuti imam,
ya, imam membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Membaca surah, ya, kemudian ruku, ya. Setelah ruku i'tidal, salat biasa kita langsung sujud, ya. Tapi untuk gerhana kita melanjutkan part kedua untuk ruku yang kedua. Maka imam baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi surah. Jadi tidak langsung sujud Bapak Ibu, ya. Jadi setelah niat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah, biasanya kita langsung sujud. Untuk sholat gerhana rukunya 2 kali, maka kita lanjut lagi baca Al-Fatihah. Kemudian baru kita baca surah, ruku yang kedua. Nah, setelah ruku yang kedua, kemudian i'tidal, barulah kita sujud. Ini dilakukan pada rokaat yang pertama dan rokaat yang kedua. Kalau mazhab Hambali, ya, kalau 3 kali dia ruku, maka 3 kali baca Al-Fatihah dan 3 kali pula membaca surah. Gitu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah surah apa yang biasa dibaca oleh Nabi? Ya. Bapak Ibu sekalian, umumnya Rasulullah kalau menjadi imam, bacaannya tidak panjang dan tidak pula pendek, pertengahan saja. Ya, sesuai dengan kemampuan para sahabat pada umumnya. Namun untuk sholat gerhana, karena dia sholat dalam kondisi takut dan bimbang, risau terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka biasanya Nabi memperpanjang Bapak Ibu. Maka tradisi memperpanjang durasi sholat gerhana ini sunnah jika memang masyarakat biasa melakukannya, ya. Apa surah yang dibaca oleh Nabi Bapak Ibu sekalian? Rokaat yang pertama Nabi akan membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah tuntas Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pada ruku yang pertama selesai Al-Baqarah Bapak Ibu. Berarti 2 juz setengah, 48 halaman. 1 juz itu kurang lebih 20 halaman, 10 lembar, ya. Maka dikali 2, 20, Nabi baca 2 juz setengah. Ruku yang pertama Bapak Ibu. Ruku yang kedua Nabi baca surah Ali Imran selesai tuntas. Tambah lagi kurang lebih 2 juz. Ya. Jadi 1 rakaat Nabi membaca kurang lebih 2 sampai 3 juz Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kemudian Nabi akan sujud. Kemudian lanjut rakaat yang kedua, ya, Al-Fatihah dan membaca surah An-Nisa tuntas Bapak Ibu. Tuntas baca surah An-Nisa. Ruku, kemudian i'tidal lagi, lanjut untuk bacaan ruku yang kedua, Nabi baca Al-Fatihah dan selesai membaca Al-Maidah. Jadi total yang Nabi baca itu kurang lebih 124 halaman Bapak Ibu. Kurang lebih 6 juz dalam 2 rakaat. Dibaca secara tartil Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini sunnah. Jadi kalau yang pengen mengamalkan sunnah gerhana, inilah sunnahnya. Subhanallah. Ya, di Mesir itu ada namanya Masjid As-Salam. Itu memang masjidnya para ulama, ya. Nah, jadi yang sholat itu rata-rata ulama, para penghafal Quran, dan penghafalnya bukan penghafal 1 qiraah, ya, tapi rata-rata 7, 10, belasan qiraat. Jadi ngumpul di sana semua. Jadi sholat gerhananya yang begini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya karena dapat informasi itu pengen nyoba gitu ya. Alhamdulillah itulah sholat gerhana pertama dan terakhir sepanjang itu yang saya ikuti, ya. Belum pernah lagi ikut, ya. Kalau gerhana siang hari Bapak Ibu dilaksanakannya mulai langsung ba'da zuhur, selesainya beberapa detik sebelum azan asar. Jadi 3 jam Bapak Ibu, ya. 3 jam artinya satu juz dibaca setengah jam secara tartil. Jadi kurang lebih sholatnya ya dari mulai ba'da zuhur sampai beberapa detik menjelang azan asar. Itu sholat gerhananya Bapak Ibu sekalian, ya.
Walaupun waktu itu sholatnya ya sempat turun naik juga gitu ya. Jadi karena tidak kuat gitu ya, lutut ini sudah goyang, akhirnya duduk juga sebentar ya, lanjut berdiri gitu, subhanallah. Ya, jadi ada juga beberapa musafir mungkin tidak tahu gitu ya, itu datang baru sebentar langsung keluar gitu ya, nggak tahan. Subhanallah. Jadi kalau jalan-jalan ke Mesir nanti cari Masjid As-Salam ya, itu di kawasan Nasr City. Itu khutbah Jumatnya Bapak Ibu paling pendek 1 jam. Khutbah Jumatnya ya. Nah, jadi kalau yang memang tidak biasa dengan khutbah panjang jangan ke sana gitu ya. Nah, itu rata-rata khotibnya itu hafal di luar kepala itu ya. Itu khutbah non-stop 1 jam Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah pengalaman Jumatan di situ, ada musafir mungkin dari kampung gitu ya, dari pakaian yang terlihat orang Arab Badui mungkin, itu sedang khotib lagi berkhutbah, dia karena udah nggak tahan setengah jam berlalu ya, ini tidak selesai khutbahnya, seperti mana biasa dia berdiri ya, ngomong ini lama sekali katanya, saya mau ada keperluan ya. Jadi baru ngomong itu langsung datang pihak pengamanan mengamankan dia gitu ya, jadi dibawa keluar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah yang bisa dipraktekkan ketika gerhana ya, hanya di gerhana lah Nabi sholatnya panjang Bapak Ibu ya, selebihnya kalau beliau imam maka beliau akan singkatkan bacaannya, tidak terlalu panjang agar tidak memberatkan. Pertanyaannya adalah, Ustadz kalau tidak mampu bagaimana? Nah kalau tidak mampu Bapak Ibu sekalian, memang boleh dibaca surah apa saja, yang penting mampu dibaca oleh imam dan dapat diikuti oleh jamaah. Jadi jangan juga dipaksakan. Ya, ini kata DKM Al-Nurul Masyriq, ini karena kita ingin mengamalkan sunnah Nabi, kita baca 4 surah tadi gitu ya. Mungkin yang tinggal imam aja gitu ya, yang lain pada pulang. Nah, ini jangan, artinya menyesuaikan gitu ya. Kalau memang mampunya standar ya bacaan standar saja ya. Nah, apa dasarnya Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata Nabi pernah sholat gerhana dengan surah yang lebih pendek, walaupun panjang juga untuk kita gitu ya. Nabi baca rakaat pertama Al-Ankabut dengan Ar-Rum. Nah, ini kurang lebih sekitar ya 10 halaman lah gitu ya. Kemudian rakaat yang kedua surah Yasin. Nabi baca surah Yasin, lumayan juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau memang tidak mampu melakukan yang panjang, bisa baca yang pendek. Kemudian tentang khutbah, Ustadz berapa kali khutbah sholat gerhana? Bapak Ibu sekalian, pertama hukum khutbahnya sunnah, sama seperti khutbah hari raya ya. Boleh dilakukan 1 kali, boleh dilakukan 2 kali gitu ya. Jadi tidak ada persoalan tentang berapa kali khutbah ini, karena dia sunnah. Maka silakan dilakukan sesuai dengan tradisi di masyarakat. Kalau biasa melakukan dengan 1 kali khutbah, lakukan dengan 1 kali khutbah. Kalau 2, maka lakukan dengan 2 kali khutbah. Jadi sebaiknya tidak menyelisihi kearifan atau kebiasaan masyarakat ya, karena itu merupakan bentuk ya kebijaksanaan kita ketika mempraktekkan sebuah pandangan fikih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesai penjelasan seputar sholat gerhana. Jadi yang khotib sampaikan ketika khutbah gerhana itu tentang hakikat gerhana dan apa tujuannya, apa pelajaran yang dapat kita ambil sebagai kaum muslimin ya. Baik, mangga Bapak Ibu sekalian, kita persilakan bagi yang mau bertanya. Pertanyaannya boleh seputar sholat gerhana atau boleh seputar fikih pada umumnya. Mangga dipersilakan, boleh. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, mangga Bapak dulu silakan yang tengah ya. Waalaikumsalam. Itu katanya ada juga untuk memperpanjang ruku terkait sholat gerhana itu. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, mangga Bapak yang kedua. Yang pertama, apakah benar Nabi Muhammad itu mengalami keadaan gerhana atau sholat gerhana itu hanya 1 kali, yaitu gerhana matahari dan berkaitan dengan putranya Ibrahim wafat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak salah ada juga hadis yang menyatakan ketika sholat gerhana itu
Nabi itu sampai sholatnya itu maju ke depan karena diperlihatkan surga gitu itu, dan kedua kalinya mundur karena diperlihatkan neraka. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, mangga Bapak di belakang ya. Kang silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan prioritasnya sholat gerhana sama sholat fardu gimana Pak Ustadz? Misal pas gerhananya berselingsingan sama sholat fardu gitu, pas waktu zuhur atau waktu pas maghrib sama isya kok gerhana bulan. Jadi sholat gerhananya itu di stop dulu atau gimana gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Iya, baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan memperpanjang ruku ya di dalam sholat gerhana. Betul Bapak Ibu sekalian. Jadi tambahan informasinya, kalau tadi Nabi ketika berdiri itu membaca Al-Fatihah dan membaca surah Al-Baqarah ya, kemudian beliau ruku ya, maka panjang rukunya sama dengan panjang berdirinya. Panjang rukunya sama dengan panjang berdirinya. Jadi kalau berdirinya setengah jam, rukunya setengah jam Bapak sekalian. Subhanallah. Ya, jadi betul, itu keterangannya sahih, ya disepakati oleh para ulama. Nah, jadi ya kita menyesuaikan gitu ya. Jadi intinya ruku itu upayakan sama panjang dengan berdiri ketika sholat gerhana. Nah, karena kita memperbanyak tasbih, memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi cuma satu aja ya berarti ya Kang ya. Ya. Yang kedua tadi Bapak yang pertama tadi sebelum yang kedua iya. Betul Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada 2 kali gerhana. Ya, gerhana pada masa Nabi hidup ada 2 kali. 1 gerhana bulan, 1 gerhana matahari. Nah, jadi kalau dikatakan 1 ya mungkin maksudnya 1 kali gerhana matahari dan 1 kali gerhana bulan. Jadi ada 2 kali Nabi melakukan sholat gerhana. Itu sahih beritanya ya. Kemudian berikutnya bahwa Nabi pernah ya itu maju ke depan. Ada yang menyebut bahwa dalam kondisi sedang sholat, ada yang menyebutkan bahwa Nabi sedang dalam kondisi sedang berzikir duduk gitu ya, bahwa Nabi pernah lebih maju ke depan, kemudian mundur ke belakang. Ini juga ada beberapa keterangan. Sebagian ulama mempersoalkan beberapa riwayat hadisnya, sebagian tidak mempersoalkan. Ala kulihal Bapak Ibu sekalian, keterangannya dapat diterima. Ya, dapat diterima karena kalaupun ada beberapa riwayat yang lemah, namun kelemahannya itu tidak lantas membatalkan hukumnya, karena kelemahannya bukanlah kelemahan yang berat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama hadis dhaif itu dapat diamalkan selama kelemahannya tidak berat. Dia dha'fuhu khafif ya. Jadi ada dha'fuhu syadid, ada dha'fuhu khafif. Ada kelemahan yang berat ya, seperti misalnya perawinya pendusta gitu ya. Perawinya ini suka tidak orang baik tapi pelupa, dan pelupanya parah. Nah, ini termasuk kategori hadis dhaif yang berat. Tapi kalau lupanya itu kelupaan yang tidak berat, artinya dikuatkan oleh beberapa hadis yang lain, maka dia terangkat kelemahannya tidak kelemahan yang berat. Makanya beberapa hadis yang lemah itu menjadi hadis hasan nanti pada periode Imam Tirmidzi ya. Karena ada hadis-hadis yang ikut menguatkan. Jadi kalau ada beberapa hadis yang lemah, kelemahannya kelemahan yang ringan dapat ditolerir, diperkuat beberapa hadis-hadis yang sahih, maka dia mengangkat hadis tadi menjadi hadis hasan Bapak Ibu sekalian ya. Itu terkait dengan kondisi Nabi ya. Kemudian bagaimana kalau sholat gerhana itu bersamaan atau berdekatan dengan sholat fardu ya, mana yang lebih didahulukan?
Bapak Ibu sekalian, kalau waktunya panjang, maka sepakat para ulama lebih afdol dikerjakan sholat fardu lebih dulu. Kalau memang waktunya sudah masuk. Jadi lakukan yang fardu dulu, baru yang sunnah, gitu ya. Nah, tetapi jika waktu gerhananya pendek, singkat, gitu ya. Kemudian boleh jadi terjadi beberapa menit sebelum sholat fardu, gitu ya. Atau setelah sholat fardu, maka itu berdasarkan keputusan imamnya, ya, atau masyarakat ya di tempat itu. Ini karena gerhananya cuma 10 menit misalnya, ya pendek waktunya, maka kita mengusulkan dan disepakati oleh masyarakat untuk sholat gerhana, maka boleh. Setelah itu selesai barulah melakukan sholat fardu, gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalnya dia bertepatan dengan sholat fardu, gitu ya, dan waktunya pendek juga, sama berdasarkan kesepakatan masyarakat, ya. Jadi ada waktu yang muasa, sifatnya longgar, ada yang mudoyak. Sama juga Bapak Ibu bertanya, Ustadz, mau kodok puasa Ramadan atau mau puasa Syawal dulu? Nah, gitu ya. Ulama juga khilaf, ya. Nah, namun umumnya para ulama mengatakan karena waktu puasa Syawal itu sempit, dia mudoyak, gitu ya. Karena tidak bisa Bapak Ibu puasa Syawal itu di bulan Zulqa'dah, nggak boleh. Atau di bulan Zulhijjah, nggak boleh. Dia harus dilakukan hanya di bulan Syawal, hanya 28 sampai 29 hari, karena kita kan nggak puasa pada tanggal 1 Syawal, gitu ya. Kita boleh puasa pada tanggal 2 Syawal paling awal, maka waktunya sempit, mudoyak. Sementara kodok puasa Ramadan dia muasa, waktunya panjang. Berapa lama? Ya minimal setahun, sampai bulan Sya'ban, sampai akhir bulan Sya'ban tahun depan. Nah, karena waktunya panjang, maka sebagian besar para ulama mengatakan boleh mengerjakan yang Syawal dulu, baru mengkodok puasa Ramadan. Ya, Imam Malik mungkin berbeda di antara yang berbeda. Beliau mengatakan lebih afdal, ya, bahkan wajib mengerjakan yang kodok dulu karena dia fardu. Sementara Syawal itu sunnah. Bimbang kalau kita wafat, kita belum bayar yang wajib, kita sudah berbuat yang sunnah. Nah, itu lebih kepada pilihan-pilihan saja. Wallahu alam. Ya. Mangga masih ada? Ya, satu. Ada lagi yang lain, Bapak? Ada yang lain sebelah kiri, ada yang mau nanya? Ya, ada dua. Mangga Ibu, dari Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, dari yang sebelah mana? Dulu kiri atau tengah? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengar katanya kalau habis sholat gerhana itu diharuskan perbanyak sedekah gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Apakah setiap negara itu serentak sholat gerhananya atau hanya negara-negara tertentu yang pas terlintas saja, misalnya negara yang lain sedang gerhana kita tidak sholat, atau gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis dikatakan bahwa memang Nabi bersabda, ketika terjadi gerhana maka banyaklah bertakbir, banyaklah bertasbih, dan banyaklah bersedekah. Ya, karena memang dalam kondisi kita sedang ketakutan, ya, kita sedang bimbang, ya, dan risau dengan kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi itu kita disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Jadi memang ada beberapa amalan pendukung, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, yang disarankan atau dianjurkan dilakukan ketika gerhana. Jadi selain sedekah tadi juga dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, ya, termasuklah kita berinfak. Jadi betul Ibu, keterangan itu diantara amalan yang dianjurkan kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah gerhana terjadi serentak atau tidak? Tidak, Ibu sekalian. Ya, gerhana ini kan sama seperti hilal. Ya, setiap negara itu akan menyaksikan hilalnya masing-masing.
Ya, jadi tidak sama karena satu, zona waktu berbeda. Antara kita Saudi kan beda. Kita lebih cepat berapa jam? 4 sampai 5 jam. Itu ya. Ada yang kadang lebih lebih lambat sampai 10 jam. Gitu ya. Nah, karena berbeda zona waktu, pastilah berbeda pula kedatangan gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena berbedanya gerhana, maka tentu berbeda pula waktu pelaksanaan sholatnya. Jadi menyesuaikan, gitu ya. Nah, jadi sama juga dengan penetapan awal Syawal, ya, awal Zulhijjah, hari raya, ya, kemudian penetapan hari-hari tertentu itu memang umumnya sesuai zona waktu, Ibu. Jadi kalau memang di waktu kita itu berbeda dengan waktu yang ada gerhana, maka kita tidak disyariatkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tetap disyariatkan melakukan sholat gerhana walaupun di tempat kita tidak terjadi gerhana. Tapi ada kota yang zona waktunya sama, berdekatan, ada kesaksian terjadi gerhana, kita tetap disunnahkan ikut sholat gerhana. Kayak kemarin kan kota Bandung sebelum Ramadan, mendung. Di kota Bogor, di Depok itu gerhana. Ada yang nanya, karena kan arahan datang dari MUI provinsi gitu ya, sholat gerhana. Ini gimana Ustadz? Jabar kota Bandung mendung gitu ya, nggak kelihatan mataharinya, gerhananya. Apakah kita perlu gerhana? Ya, perlu sholat gerhana atau tidak? Sebagian tidak melaksanakannya, sebagian melaksanakan. Maka ada juga yang ribut gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ada keterangan dari orang atau pihak tertentu yang dapat dipercaya di zona waktu yang berdekatan dengan kita, ya, maka kita tetap disunnahkan ikut sholat gerhana. Kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi tetap disunnahkan. Jadi untuk sholat gerhana tidak disyaratkan harus melihat. Sama juga kan Bapak Ibu sholat hari raya kan nggak ngeliat hilal juga gitu ya. Kalau dipersyaratkan hari raya itu semua orang harus lihat hilal, banyak yang batal mudiknya gitu. Ya, banyak yang batal hari rayanya karena nggak semua bisa melihat hilal. Itu kasihan orang yang matanya tidak begitu terang lagi kan, yang berkacamata atau yang sudah sepuh sudah nggak ngelihat hilal. Ya, nah jadi tetap kalau sudah ada informasi dari satu orang atau pihak terpercaya, maka dapat diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Ya, perihal dia tidak mau ikut tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting dia tetap disunnahkan ikut sholat gerhana walaupun tidak menyaksikannya. Wallahu alam. Gitu Ibu, semoga jelas ya. Jadi berbeda zona waktu, maka berbeda waktunya. Ya. Masih ada atau cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah selesai, alhamdulillah, kita berharap semoga penjelasan ini memberikan pencerahan kepada kita agar sholat gerhana yang kita selenggarakan semakin kerap nanti itu kita ilmui betul dan dapat kita hayati seperti mana gerhana pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejatinya memang harus kita jadikan sebagai muhasabah, introspeksi diri. Karena gerhana itu merupakan ancaman peringatan dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak lalai. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.